Assalamualaikum. Kali ini kita bahas tentang beberapa contoh soal untuk materi rumus hasil kali, jumlah, dan selisih sin dan cos. Nah, yang pertama kita lihat contoh soal yang pertama. Hitunglah nilai dari cos 115 ditambah cos 5 per sin 115 ditambah sin 5. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita pakailah rumus penjumlahan dari sin dan cos. Untuk yang pertama, cos 115 ditambah cos 5, maka kita pakai cos A tambah cos B, dimana rumusnya adalah cos A tambah cos B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali cos setengah A dikurang B. Maka untuk cos 115 tambah cos 5 bisa kita buat 2 cos setengah 115 ditambah 5 dikali cos setengah dari 115 dikurang 5 per untuk sin 115 tambah sin 5 ini kita pakai rumus sin A tambah sin B. Sin A tambah sin B sama dengan 2 sin A setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B, maka dapat nanti 2 sin setengah dikali 115 tambah 5 dikali cos setengah dikali 115 dikurang 5, maka nanti ini akan sama dengan 2 cos 115 tambah 5 120 bagi 2 dapat 60 dikali cos 115 dikurang 5 dapat 110 dibagi 2 dapat 55 per, begitu juga yang bawah 2 sin 60 cos 55. Untuk duanya bisa kita matikan, cos 55 nya juga kita matikan, tinggal cos 60 per sin 60. Cos 60 itu berapa? Setengah. Sin 60 setengah akar 3, setengahnya juga mati, tinggal seperakar 3, kalau dirasionalkan menjadi sepertiga akar 3. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa cos 6x ditambah cos 4x per sin 6x dikurang sin 4x ini akan sama dengan kotangen x. Yuk kita jawab. Kita ingat bahwa cos 6x ditambah cos 4x, kita ingat rumusnya bahwa cos A tambah cos B berarti rumus penjumlahan sin dan cos. Untuk ini kita ambil penjumlahan si cos, bahwa cos A tambah cos B ini sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali cos setengah A dikurang B. Berarti untuk cos 6x tambah cos 4x bisa kita buat menjadi 2 cos 6x tambah 4x dia 10x, kita bagi 2 itu sama dengan 5x dikalikan dengan cos 6x dikurang 4x itu 2x, kita bagi 2 atau setengah dari 2x itu sama dengan x. Berarti nanti 2 cos 5x dikali cos x per untuk sin 6x dikurang sin 4x kita pakai rumus sin, bahwa sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos A setengah A tambah B sin setengah A kurang B. Berarti nanti 2 cos 6x ditambah 4x dia 10x per 2 berarti dapat 5x dikali sin 6x dikurang 4x 2x setengah kali 2x dan sama dengan cx, maka dapat nanti 2 cos 5x dikali cos x per 2 cos 5x dikali sin x. Untuk 2 cos 5x ini boleh mati karena di atas sama di bawah kita matikan aja, tinggallah si cos x per sin x. Cos x per sin x apa? Iya, kotangen x. Terbukti. Masuk kita ke contoh soal yang ketiga. Hitunglah nilai dari sin 20 derajat dikali sin 40 derajat dikali sin 80 derajat. Nah, di sini kita jawab nih. Untuk soal sin 20 derajat dikali sin 40 derajat dikali sin 80 derajat, berarti di sini kita pakai rumus perkalian dari sin dan cos. Maka untuk sin 20 kali sin 40 dan sin 8 kali sin 80 ini yang kita pakai adalah rumus perkalian untuk si sin kali sin. Nah, untuk rumus sin kali sin itu yang ada adalah min 2 sin sin, min 2 sin A kali sin B itu sama dengan cos A tambah B dikurang cos A dikurang B. Nah, di sini kan ada duanya nih, jadi di sini kita butuh 2. Supaya kita dapat 2,
maka depannya nanti kita kali setengah, jadi setengah kali 2 ya tetap 1 dia. Karena kita butuh 2 maka ini kita kali setengah, berarti nanti kita buat setengah sin 20 dikali 2 sin 40 dikali sin 80. Jadi yang kita pasangkan di sini nanti sin 40 dan sin 80. Jadi nanti akan sama dengan setengah sin 20 dikalikan dengan, karena di sini tidak ada min, maka nanti hasilnya adalah min dari cos 40 tambah 80 dapat 120 dikurangi dengan cos A dikurang B, berarti 40 dikurang 80 dapat min 40. Karena dia sudut min 40 berada di kuadran keempat, maka nilai cos tetap positif. Maka dia nanti min cos 120 dikurang cos 40. Maka ini nanti akan sama dengan setengah sin 20 nya tetap dikali min cos 120 adalah min setengah, karena dia berada di kuadran kedua, setara dengan cos 60, jadi dia min setengah dikurangi dengan cos 40. Lanjut, ini akan sama dengan setengah sin 20, minnya kita kali ke dalam, jadi min kali min setengah dapat setengah, min kali min cos 40 dapat plus cos 40. Nah, selanjutnya dari setengah sin 20 dikalikan dengan setengah ditambah cos 40, ini nanti kita kali ke dalam si setengah sin 20 ini, maka setengah sin 20 dikali setengah dapatlah dia seperempat sin 20 ditambah setengah sin 20 dikali cos 40, berarti setengah sin 20 cos 40. Oke, dengan cara yang sama untuk setengah sin 20 kali cos 40 ini kita buat menjadi yang ini tetap seperempat sin 20 ditambah setengah dikali dengan setengah dikali 2 sin 20 kali cos 40. Kenapa? Karena di rumus perkalian sin dan cos ada 2 di depan, sehingga supaya ada 2-nya nanti, maka nanti ini kita kali setengah kali 2, karena setengah kali 2 itu kan 1 ya, sama aja kan, karena kita butuh 2, maka di sini kita kali setengah kali 2. 2 sin 20 cos 40, ini kita pakai rumus perkalian 2 sin A kali cos B itu sama dengan sin A tambah B ditambah dengan sin A dikurang B, sehingga menjadi seperempat sin 20 ditambah dengan setengah dikali setengah jadi seperempat. 2 sin 20 kali cos 40 menjadi sin A tambah B, maka 20 tambah 40 60 ditambah sin A kurang B, berarti 20 kurang 40 sama dengan min 20. Nah, selanjutnya berarti nanti akan sama dengan seperempat sin 20 ditambah seperempat sin 60, sin min 20 ini berada di kuadran keempat, nilai sin negatif, berarti nanti sin 60 dikurang sin 20. Lanjut, ini akan sama dengan seperempat sin 20 ditambah seperempatnya kita kali ke dalam, maka seperempat sin 60 dikurangi dengan seperempat sin 20. Untuk seperempat sin 20 dikurang seperempat sin 20 ini habis, sisa tinggallah dia seperempat sin 60. Jadi seperempat sin 60, sin 60 itu adalah 60 sudut istimewa, berarti nanti bisa kita cari sin 60 nya berapa, maka seperempat dikalikan dengan sin 60 setengah akar 3, seperempat dikali setengah maka dapatlah dia 1/8 akar 3. Masuk kita ke contoh soal yang ketiga. Hitunglah nilai dari sin 20 derajat dikali sin 40 derajat dikali sin 80 derajat. Nah, di sini kita jawab ya. Untuk soal sin 20 derajat dikali sin 40 derajat dikali sin 80 derajat, berarti di sini kita pakai rumus perkalian dari sin dan cos. Maka untuk sin 20 kali sin 40 dan sin 8 kali sin 80 ini yang kita pakai adalah rumus perkalian untuk si sin kali sin. Nah, untuk rumus sin kali sin itu yang ada adalah min 2 sin sin, min 2 sin A kali sin B itu sama dengan cos A tambah B dikurang cos A dikurang B.
Nah, di sini kan ada duanya nih. Jadi di sini kita butuh 2 supaya kita dapat 2, maka depannya nanti kita kali setengah. Jadi setengah kali 2 ya tetap 1 dia. Karena kita butuh 2, maka ini kita kali setengah. Berarti nanti kita buat setengah sin 20 dikali 2 sin 40 dikali sin 80. Jadi yang kita pasangkan di sini nanti sin 40 dan sin 80. Jadi nanti akan sama dengan setengah sin 20 dikalikan dengan, karena di sini tidak ada min, maka nanti hasilnya adalah min dari cos 40 tambah 80 dapat 120 dikurangi dengan cos A dikurang B, berarti 40 dikurang 80 dapat min 40. Karena dia sudut min 40 berada di kuadran keempat, maka nilai cos tetap positif. Maka dia nanti min cos 120 dikurang cos 40. Maka ini nanti akan sama dengan setengah sin 20 nya tetap dikali min cos 120 adalah min setengah karena dia berada di kuadran kedua, setara dengan cos 60, jadi dia min setengah dikurangi dengan cos 40. Lanjut, ini akan sama dengan setengah sin 20, minnya kita kali ke dalam, jadi min kali min setengah dapat setengah, min kali min cos 40 dapat plus cos 40. Nah, selanjutnya dari setengah sin 20 dikalikan dengan setengah ditambah cos 40, ini nanti kita kali ke dalam si setengah sin 20 ini, maka setengah sin 20 dikali setengah dapatlah dia seperempat sin 20 ditambah setengah sin 20 dikali cos 40, berarti setengah sin 20 cos 40. Oke, dengan cara yang sama untuk setengah sin 20 kali cos 40 ini kita buat menjadi yang ini tetap seperempat sin 20 ditambah setengah dikali dengan setengah dikali 2 sin 20 kali cos 40. Kenapa? Karena di rumus perkalian sin dan cos ada 2 di depan, sehingga supaya ada 2-nya nanti, maka nanti ini kita kali setengah kali 2. Karena setengah kali 2 itu kan 1 ya, sama aja kan? Karena kita butuh 2, maka di sini kita kali setengah kali 2. 2 sin 20 cos 40, ini kita pakai rumus perkalian 2 sin A kali cos B itu sama dengan sin A tambah B ditambah dengan sin A dikurang B, sehingga menjadi seperempat sin 20 ditambah dengan setengah dikali setengah jadi seperempat. 2 sin 20 kali cos 40 menjadi sin A tambah B, maka 20 tambah 40 60 ditambah sin A kurang B, berarti 20 kurang 40 sama dengan min 20. Nah, selanjutnya berarti nanti akan sama dengan seperempat sin 20 ditambah seperempat sin 60. Sin min 20 ini berada di kuadran keempat, nilai sin negatif, berarti nanti sin 60 dikurang sin 20. Lanjut, ini akan sama dengan seperempat sin 20 ditambah seperempatnya kita kali ke dalam, maka seperempat sin 60 dikurangi dengan seperempat sin 20. Untuk seperempat sin 20 dikurang seperempat sin 20 ini habis, sisa tinggallah dia seperempat sin 60. Jadi seperempat sin 60, sin 60 itu adalah 60 sudut istimewa, berarti nanti bisa kita cari sin 60 nya berapa, maka seperempat dikalikan dengan sin 60 setengah akar 3, seperempat dikali setengah maka dapatlah dia 1/8 akar 3.